Dorama tentang makanan ternyata banyak loh drama Jepang yang ceritanya soal makanan. Kalau saya suruh milih dorama apa yang kena saat mikirin dorama genre makanan, saya langsung jawabnya Kodoku no Gurume. Kenapa Kodoku no Gurume? Ya karena saat nonton dorama ini itu langsung ngena banget dan bener-bener mengulas makanan di toko aslinya. Jadi bukan review tapi itu ada ceritanya lah ya. Jadi lebih ke kepuasan main role saat mencicipi makanan di toko-toko yang dia kunjungi. Jadi lebih ke makan-makan yang didoramakan. Tapi yang benar-benar asik sih karena mengulas makanan asli tokonya. Jadi makanan-makanannya itu bukan fiksi, itu ada di toko tersebut. Nah, jadi di video kali ini saya akan merekomendasikan dorama yang berbau tentang makanan yang sudah saya tonton dan tentunya menarik. Saburiman Kantaro. Kalau kalian suka makanan manis-manis, dorama ini sangat cocok sekali. Cerita tentang seorang salaryman bernama Kantaro. Ekspresinya saat di kantor itu selalu datar. Di sela-sela dia sedang bekerja, dia punya hobi rahasia, yaitu selalu mampir ke toko-toko manis. Yang bikin menarik lagi, ekspresi Kantaro saat menikmati makanan manis ini, itu lucu banget. Tada kami nomi nara shanimu ni yaru dake da. Saburiman Kantaro. Ramen Daisuki Koizumi-san. Dorama ini punya dua versi ya. Yang pertama main role-nya Akari Hayami, yang kedua yaitu Mbak Yuki Kato atau Hiyori Sakurada. Jadi judulnya sudah bisa ditebak, dorama ini bakal membahas ramen yang disajikan di toko-toko. Jadi di setiap episode, Koizumi-san ini bakal mengunjungi toko-toko ramen dan cicipinya. Kita juga bakal diperlihatkan jenis-jenis ramen yang berbeda di tiap area. Selain itu, masing-masing kedai punya cara tersendiri dalam membuat kaldu dan menyajikan ramen. Yang bikin gak tahan lagi di dorama itu ekspresinya Koizumi-san saat sudah selesai menyantap ramen. Itu mantep banget sih. Chef Mitsuboshi no Kyusoku. Ini benar-benar pure dorama ya. Jadi latar belakang ceritanya ini menurut saya menarik. Ada seorang chef bintang 3, pokoknya mantep lah kalau dia bikin makanan. Terus dia difitnah, dipecat dari restorannya, dan terpuruk. Lalu ya seperti basic di dorama-dorama lainnya ya, dia pun bangkit. Tantangan pertamanya suruh buat makanan buat anak-anak SD. Terus berjuang dan bikin kedai restoran sendiri. Pokoknya dorama ini menampilkan main role untuk terus mengejar mimpinya dan passionnya. Teppan Shoujo Akane. Jarang banget ya sekarang lihat Horikita Maki di dorama Jepang. Mungkin teman-teman bisa nonton dorama lawas Horikita Maki berjudul Teppan Shoujo Akane. Dari judulnya, makanan yang akan diperlihatkan di dorama ini itu makanan yang dimasak di teppan. Jadi dorama ini mengisahkan pencarian dan pembuktian diri si main role kita ingin menjadi ahli teppanyaki sekaligus mencari keberadaan ayah yang menghilang. Dijamin sih saat kalian nonton episode 1 itu bakal langsung tergoda untuk ngelanjutin sampai habis ini dorama. Menarik sekali pokoknya, langsung aja nonton Teppan Shoujo Akane. Gurame. Yang suka sama Ayame Goriki itu wajib merapat. Bercerita tentang seorang chef handal pokoknya, waktu muda dia itu pergi ke Prancis. Dan entah kenapa ya, kalau kebanyakan dorama-dorama tentang chef pasti background pendidikan masak dari Prancis. Lanjut ke cerita, jadi singkat cerita karena suatu kejadian main role kita disuruh di juru masak untuk Perdana Menteri. Problem di sini yaitu dia berjuang di lingkungan yang tidak bersahabat dengan koki dan bawahannya di restoran kediaman resmi Perdana Menteri. Jadi problem antara chef lama yang ada di kediaman Perdana Menteri itu atau di restoran kediaman Perdana Menteri dan muncul chef baru. Jadi problemnya nanti ada di situ. Wakakozake. Kalau menurut saya ini dorama mirip-mirip sama Kodoku no Gurume, tapi versi cewek. Lihat dorama ini saya lebih fokus ke Mbak Wakakonya sih. Jadi Wakako itu merupakan pecinta kuliner yang gemar mengunjungi kedai dan restoran untuk
mencicipi makanan di setiap tempat. Dan seperti di judul ya, ini ada sakenya. Jadi nantinya saat makan itu juga bakal wajib selalu ada wakako itu minum sake. Isekai Izakaya Nobu. Ini dulu saya taunya itu adalah anime, dan ternyata dari anime ini terus dibikin live actionnya. Dan film ini point of view-nya itu lebih ke barnya, bukan dari sisi pelanggan. Jadi ada bar di daerah Kyoto, dan suatu hari bar tersebut terhubung ke dunia lain atau isekai. Dari pintu inilah Izakaya Nobu jadi populer dikunjungi oleh para penghuni isekai karena menyajikan makanan Jepang ke dunia lain. Tokyo Seimenjo. Yang suka sama udon wajib banget nonton dorama ini. Ini lebih ke cerita drama dengan latar warung udon. Restoran waralaba udon dengan mutu cepat, murah, dan lezat. Restoran ini memiliki banyak pelanggan tetap. Lalu muncul manajer baru yang agak beda cara kelolanya. Semua pekerja kalang kabut karena situasi baru yang harus mereka hadapi. Menarik pokoknya. Heaven. Ini juga dorama yang bertemakan restoran ya, dan main role di sini diperankan oleh Ishihara Satomi. Yang bikin menarik dorama ini, lokasi restorannya itu terletak di tengah makam, jauh dari area perumahan, perkantoran, apalagi perbelanjaan. Tak hanya itu, pegawai-pegawainya pun juga nggak jelas. Tapi itu semua dengan segala keanehannya, itu ada alasannya kok. Jadi langsung aja nonton dorama ini. Ada Satomi juga, dijamin nggak bakal ngebosenin. Gekikarado. Buat penikmat makanan pedas, dorama ini sangat rekomendasi sekali. Di episodenya kita bakal diperlihatkan makanan-makanan yang dicampur dengan pedas-pedas. Konsep cerita di dorama ini itu bisa dibilang sederhana sekali. Jadi saat udah lelah bekerja, untuk menghibur diri kita, mungkin kita akan memesan makanan-makanan yang pedas. Tentunya dorama ini bakalan relate banget sama kita orang Indonesia yang kebanyakan suka makanan pedas. Pokoknya kita bakalan dibuat lapar oleh hidangan-hidangan yang ada di dorama ini. Dorama mana lagi sih yang sangat saya favoritkan setelah Kodoku no Gurume? Saya bakalan rekomendasikan Ramen Daisuki Koizumi-san. Menurut saya, Ramen Daisuki Koizumi-san ini nggak kalah keren dari Kodoku no Gurume. Jadi dorama Ramen Daisuki Koizumi-san ini 80% itu lebih ke dorama. Sisanya ramen-ramen yang dimakan Koizumi-san itu adalah ramen asli dari toko-toko yang dikunjungi Koizumi-san. Menurut saya itu menarik sekali. Oke, jadi seperti itu aja ya rekomendasi dorama tentang makanan. Kalau teman-teman favorit yang mana? Komen di bawah ya. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.